Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya untuk kalian semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang computational thinking ya, dimana materi ini sudah saya suruh juga kalian minggu lalu untuk membaca-bacanya ya, biar minggu ini agak menyambung sedikit saya menjelaskannya ya. Computational thinking, apa sih itu computational thinking? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas tentang computational thinking ya. Computational thinking atau disebut dengan CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran computational thinking, memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer ya. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Ya. Siswa yang belajar computational thinking diterapkan dalam kurikulum proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dan di luar kelas. Jadi, berdasarkan pengertian computational thinking ini ya, dapat kita simpulkan bahwa CT itu bukan sebuah alat ataupun sebuah perangkat komputer ya, melainkan adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran tentang komputer ya. Jadi, pendekatan dalam proses pembelajaran di mana kita belajar tentang komputer. Seperti itu. Ya, itu adalah pengertian dari computational thinking. Ya, jadi saya ulang kembali, computational thinking bukan berarti sebuah alat atau perangkat komputer ya, melainkan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran untuk mempelajari yang namanya komputer ya. Kita lanjutkan. Istilah computation thinking pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer ya secara masif, tetapi untuk mengenalkan computation thinking atau CT sejak dini kepada siswa. Pemerintah Inggris percaya computational thinking dapat membuat siswa lebih cerdas dan lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Jadi itulah tujuan dari kita belajar tentang computational thinking ya. Jadi agar kalian atau para siswa itu lebih cerdas dan lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka yang sedang berkembang ya, seperti sekarang. Tidak hanya pemerintah Inggris, di tahun yang sama lembaga non-profit dari Amerika, Code.org, menyelenggarakan beberapa acara untuk mempromosikan manfaat dari belajar pemrograman, mulai dari Computer Science Education Week untuk anak sekolah dan yang paling viral, House of Code. Program ini didukung oleh Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Jack Dorsey ya. Kita lanjut lagi.
Bahkan Google pun terlibat untuk memfasilitasi guru untuk dapat menguasai computational thinking yang merupakan salah satu kecakapan abad 21 yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui kursus online ya. Jadi Google pun di sini ikut mengambil untuk memfasilitasi guru ya, agar guru itu bisa menguasai yang namanya computational thinking, di mana nanti akan diajarkan pada kursus-kursus online ya. Di banyak negara, computational thinking mulai diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Bahkan di beberapa negara untuk membantu dan mempercepat pengintegrasian dan penetrasi ke arah computational thinking. Mereka memasukkan computer science atau ICT sebagai sebuah mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional mereka. Problem Based Learning atau PBL merupakan elemen penting dari sains, teknologi, engineering, and mathematics atau disebut dengan STEM yang ada pada pendidikan kita. Bahkan kini tidak hanya STEM, tetapi sudah berkembang menjadi STEAM, di mana huruf A mewakili art atau seni. Karakteristik berpikir komputer ya, merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan siswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau langkah yang tidak hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi juga menyediakan cara yang efisien untuk berpikir kreatif. Oke, kita lanjut lagi. Dalam pendidikan STEM, berpikir komputasi atau CT didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah selain kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi dan membangun representasi data melalui simulasi ya. Simulasi itu seperti pelatihan ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian untuk mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Dan kalian saya wajibkan untuk membuat resume setengah lembar saja ya. Dan nanti resume tersebut akan dikirimkan melalui link untuk absensi ya. Oke, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kalau masih ada yang masih kurang jelas, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WA grup saya dan saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena waktu kita sudah selesai dan materinya pun sudah habis ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.